Asal-usul Gampong Alue Naga. Pada zaman dahulu, Aceh masih berdiri sebagai sebuah kerajaan. Pada masa pemerintahan Sultan Murah, terjadi keresahan di sebuah tempat di pinggiran kota raja. Sultan Murah kemudian mengunjungi tempat tersebut untuk mengetahui permasalahan yang terjadi. Tuanku, akhir-akhir ini banyak terjadi keanehan di sebuah bukit Lamyong. Banyak ternak yang hilang saat kami gembalakan di sana. Selain itu, bukit Lamyong kadang-kadang menyebabkan gempa, sehingga membahayakan orang-orang yang berada di bawahnya. Sejak kapan hal itu terjadi? Keanehan itu terjadi sejak menjelang meninggalnya ayahanda tuanku, Sultan Alamsyah. Sultan Murah kemudian kembali ke istana dan berbicara dengan sahabatnya Renggali. Renggali adalah putra dari Raja Linge. Raja Linge sendiri merupakan sahabat dari Sultan Shah Alam, ayahanda dari Sultan Murah. Aku sangat heran dengan bukit yang ada di Lamyong itu. Mengapa ada bukit memanjang di sana? Padahal di sekitarnya dahulu hanyalah rawa-rawa yang selalu berair. Menurut cerita orang-orang di sana, bukit tersebut muncul secara tiba-tiba pada suatu malam. Kakanda saya, Raja Linge Muda, menaruh curiga ketika pertama kali melihat bukit tersebut dalam perjalanan ke kota raja. Bukit itu seolah-olah memanggilnya. Pergilah ke bukit itu. Cari tahu sebenarnya apa yang terjadi dengan bukit di Lamyong itu. Renggali memeriksa setiap sudut bukit di Lamyong tersebut. Dari selatan hingga ke utara dekat laut. Renggali merasa bukit tersebut sangat aneh. Renggali terus memeriksa bukit tersebut dengan berjalan mendaki bagian atas bukit. Renggali terkejut karena tiba-tiba merasakan air mengalir di kakinya. Saking terkejutnya, Renggali melompat ke bawah sambil berguling-guling. Bukit yang aneh. Renggali semakin merasakan keanehan dengan bukit tersebut. Maafkan hamba, putra Raja Linge. Siapa kamu? Renggali semakin heran bahwa bukit tersebut bisa bicara. Hamba adalah Naga Hijau, sahabat dari ayahanda tuanku. Kamukah itu Naga Hijau? Lalu, di mana ayahku? Bukit itu pelan-pelan mulai terlihat berbentuk kepala ular raksasa. Panggillah Sultan Alamsyah. Hamba akan membuat pengakuan. Renggali segera kembali ke istana dan menemui Sultan Murah. Jadi bukit itu ternyata Naga Hijau yang menghilang bersama ayahmu. Mengapa dia ingin menemui ayahku? Apakah dia belum tahu Sultan sudah wafat? Sultan Murah dan Renggali segera bergegas menemui Naga Hijau. Mengapa Sultan Alamsyah tidak datang? Sultan Alamsyah telah lama meninggal. Mengapa keadaan kamu bisa seperti ini, Naga Hijau? Kami kira kamu telah kembali ke asalmu. Tetapi, di mana Raja Linge? Bukit tersebut bergemuruh mengeluarkan suara menggelegar. Hukumlah hamba, Sultan Merah. Hamba sudah mengkhianati Sultan Alamsyah. Hamba sangat pantas dihukum. Hamba sudah memakan semua kerbau putih hadiah Tuan Tapa untuk Sultan Alamsyah. Dan hamba sudah membunuh Raja Linge. Bagaimana kamu bisa membunuh sahabatmu sendiri? Sultan Alam awalnya memerintahkan hamba untuk mengantar hadiah berupa pedang untuk sahabat-sahabatnya. Semua pedang tersebut sudah hamba sampaikan, kecuali untuk Raja Linge dan Tuan Tapa. Maka hamba mengunjungi Raja Linge terlebih dahulu. Kebetulan beliau juga berniat mengunjungi Tuan Tapa untuk mengambil obat istrinya. Sesampainya di tempat Tuan Tapa, beliau menitipkan kepada hamba 6 ekor kerbau putih besar dan gemuk untuk Sultan Alamsyah. Karena ada titipan dari Tuan Tapa, maka Raja Linge memutuskan untuk ikut mengantarkan ke kota raja. Karena itu kami memutuskan untuk ke Linge terlebih dahulu, mengantarkan obat untuk istrinya. Lalu apa yang terjadi? Di sepanjang jalan, hamba tergiur memakan daging kerbau yang gemuk itu. Maka hamba mencuri 2 ekor dan memakannya. Raja Linge kemudian panik dan bertanya siapa pencurinya.
Hamba memfitnah Kule si Raja Harimau. Akibatnya, Raja Linge membunuh Kule. Di perjalanan dari Linge menuju kota Raja, kami beristirahat di tepi sungai Pesangan. Hamba kembali mencuri 2 ekor kerbau dan memakannya. Kemudian hamba memfitnah Buya si Raja Buaya, sehingga Raja Linge membunuhnya. Ketika memasuki kota Raja, Raja Linge memutuskan mandi dulu dan berganti pakaian di tepi sungai. Lalu hamba memakan 2 ekor kerbau putih lagi. Namun kali ini Raja Linge mengetahui dan marah. Karena hamba terlanjur malu, akhirnya hamba menyerang Raja Linge. Raja Linge memiliki peluang membunuh hamba, tapi tidak dilakukannya. Sehingga akhirnya hambalah yang membunuh Raja Linge. Maafkanlah hamba, berilah hukuman yang setimpal kepada hamba. Kenapa engkau terjebak di sini? Raja Linge menusukkan pedangnya ke tubuh hamba, sehingga hamba menjadi lumpuh, sehingga hamba terjatuh dan menimpa Raja Linge. Raja Linge kemudian memukul tanah dan terbelah. Akhirnya hamba tertimbun di sini bersama Raja Linge. Kenapa Raja Linge hanya menusuk hamba sedikit saja? Seharusnya Raja Linge membunuh hamba saja. Hamba menerima keadaan ini. Biarlah hamba terkubur bersama sahabat hamba, Raja Linge. Renggali, hukumlah naga hijau. Engkau bersama abangmu yang berhak melakukannya. Jika ayah hamba tidak mau membunuhnya, maka hamba juga tidak mau membunuhnya. Hamba akan membebaskannya. Tidak, hamba ingin dihukum. Pokoknya hukum hamba. Kalau begitu, bebaskan dia. Hukumlah hamba, Sultan Merah. Sudah cukup hukumanmu. Raja Linge sudah menghukummu, dan sekarang putranya membebaskanmu. Pulanglah ke negerimu. Hamba sungguh menyesal. Hamba memiliki sahabat-sahabat yang berhati mulia, tetapi hamba justru mengkhianatinya. Selamat tinggal Sultan Merah dan putra Raja Linge. Naga hijau kemudian pergi menuju laut. Tanah yang dilalui naga hijau membentuk sungai kecil akibat pergerakan naga hijau tersebut. Di kemudian hari, daerah bekas tempat naga hijau tersebut dikenal dengan nama Alue Naga. Alue Naga artinya sungai kecil. Di tempat tersebut terdapat rawa-rawa dan sungai kecil yang selalu tergenang oleh air mata penyesalan seekor naga yang tega mengkhianati sahabat-sahabatnya. Asal-usul ikan pesut. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ayah yang tinggal di sebuah desa kecil yang terletak di Muara Muntai, Kalimantan Timur. Ayah tersebut tinggal bersama kedua anaknya, sedangkan istrinya sudah lama meninggal karena sakit. Ayah adalah sosok bapak yang bertanggung jawab. Setiap hari, dia pergi ke hutan mencari kayu bakar dan menjualnya ke pasar. Selain bekerja mencari nafkah, ayah juga harus memasak untuk kedua anaknya yang masih kecil-kecil. Ayah itu juga melakukan sendiri semua pekerjaan di rumah, termasuk menyapu dan mencuci pakaian. Bekerja mencari nafkah sekaligus mengerjakan pekerjaan rumah membuat ayah kelelahan. Ayah kemudian berpikir menikah lagi agar ada yang bisa membantunya mengurus rumah dan anak-anaknya. Ayah kemudian memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang sangat baik hati. Ibu tiri ayah awalnya sangat menyayangi anak-anak. Setiap hari, ibu tiri memasakkan makanan untuk anak-anak ayah. Anak-anak ayah terlihat sangat bahagia dengan kehadiran ibu tiri mereka. Dengan adanya ibu bagi anak-anaknya, ayah mencari kayu bakar semakin jauh ke dalam hutan. Ayah tidak merasa khawatir lagi dengan anak-anaknya. Kadang-kadang, ayah bermalam di hutan karena sudah terlalu jauh masuk ke dalam hutan. Ayah bekerja semakin keras untuk menafkahi keluarganya. Namun, tanpa sepengetahuan ayah,
istrinya memperlakukan anak-anaknya dengan tidak baik. Bahkan ibu tiri ayah menyuruh anak-anak mengerjakan pekerjaan orang dewasa. Hei, dasar kalian pemalas! Taunya cuma makan dan tidur. Hah, cepat ambil air di sungai. Anak-anak tersebut dengan penuh rasa takut mengambil air dari sungai. Namun banyak air yang tumpah karena mereka masih kecil, sehingga tidak begitu kuat membawa air. Sesampainya di rumah, ibu tiri ayah sangat marah karena air yang dibawa sangat sedikit. Aduh, kenapa kalian membawa air sangat sedikit? Hah? Ampun, Bu. Kami tidak kuat membawa air, sehingga banyak yang tumpah. Hah, dasar kalian pemalas. Jangan banyak alasan. Aduh, sakit, Bu. Ampun. Kekejaman ibu tiri kepada anak-anak terus berlanjut. Suatu hari, ibu tiri menyuruh anak-anak mencari kayu bakar ke hutan. Kalian sekarang pergi ke hutan cari kayu bakar. Ingat, kalian harus membawa masing-masing 1 pikul kayu bakar. Jika tidak, aku akan memukuli kalian. Anak-anak masuk ke dalam hutan sambil ketakutan. Tidak hanya takut kepada ibu tiri mereka, tetapi juga takut masuk ke dalam hutan. Mereka mengumpulkan ranting-ranting kering yang mereka temui. Anak-anak masuk ke dalam hutan semakin dalam. Suasana menjadi remang-remang karena lebatnya hutan membuat cahaya matahari terhalang oleh daun-daun pohon yang tinggi. Kak, aku lapar. Perutku sakit sekali. Sejak pagi tadi kita belum makan. Sabarlah dulu, Dek. Semoga kita bisa menemukan pohon buah-buahan. Anak-anak yang sudah kelelahan dan kelaparan tersebut akhirnya bertemu dengan sebuah sungai kecil. Lihat, Dek, banyak pisang yang matang. Wah, akhirnya kita bisa makan. Anak-anak yang sudah kelaparan itu pun makan buah pisang dengan lahapnya. Tidak terasa hari sudah mulai gelap. Padahal kayu yang mereka dapatkan masih sangat sedikit. Dek, hari mulai gelap dan kayu yang kita dapatkan masih sangat sedikit. Kita bermalam di hutan sini saja daripada dimarahi ibu. Akhirnya mereka memilih tidur di dalam hutan karena takut dimarahi ibu tiri mereka. Setelah pagi tiba, mereka pun melanjutkan mencari kayu bakar. Setelah kayu bakar dikumpulkan cukup banyak, mereka pun pulang ke rumah. Mereka berjalan sambil memikul kayu bakar yang sangat berat untuk ukuran mereka yang masih kecil. Mereka pun sampai di rumah dengan sangat kelelahan. Bu, kami sudah bawakan kayu bakar yang banyak. Sekarang kami sangat lapar, Bu. Tolong beri kami makan. Namun, tidak ada jawaban dari ibu tiri mereka. Sepertinya ibu tiri mereka tidak ada di rumah. Kakak dan adik pun masuk ke dalam dapur. Namun, tidak ada seorang pun di sana. Kak, aku lapar sekali. Sabarlah dulu. Di dalam kuali itu ada ketan hitam yang masih panas. Kita tunggu ibu datang, baru meminta ketan panas tersebut. Kak, aku sudah sangat lapar. Ayolah, kita ambil saja sekarang. Tidak usah menunggu ibu datang. Setelah menunggu ibu tiri mereka yang tidak kunjung datang, anak-anak pun langsung memakan ketan panas dari dalam kuali. Karena rasa lapar yang amat sangat, mereka tidak merasakan panas ketan yang baru matang tersebut. Akhirnya, 1 kuali ketan mereka habiskan. Mereka sangat kekenyangan. Ayah dan ibu tirinya tiba-tiba datang. Mereka terkejut
melihat anak-anak memakan semua nasi ketan sampai tidak bersisa. Lihat Kakanda, anak-anak bermain sampai tidak pulang. Dan tiba-tiba saja datang menghabiskan makanan kita. Mendengar perkataan istrinya, ayah percaya begitu saja dan langsung memarahi anak-anaknya. Kalian memang anak-anak yang nakal, suka bermain hingga tidak pulang berhari-hari. Dan sekarang kalian pulang hanya untuk menghabiskan makanan. Ayah yang selama ini percaya begitu saja ucapan istrinya, terus memarahi anak-anaknya. Kalian ini memang anak-anak yang tidak tahu diri. Makan dengan sangat rakus. Kalian ini anak manusia atau anak ikan? Setelah mendengar suara petir, tiba-tiba anak-anak merasa kepanasan. Ayah dan istrinya sangat terkejut. Aduh, panas sekali. Perlahan-lahan, tubuh anak-anak berubah menjadi hitam. Anak-anak yang kepanasan dan tubuhnya menghitam segera berlari menuju sungai dan masuk ke dalamnya. Tidak lama kemudian, tubuh anak-anak berubah menjadi ikan. Sang ayah hanya bisa menangis melihat anak-anaknya berubah menjadi ikan. Anak-anak yang telah berubah menjadi ikan tersebut melihat sedih kepada ayahnya, seolah-olah mengucapkan selamat tinggal. 2 ekor ikan yang berwarna hitam tersebut kemudian berenang ke tengah sungai Mahakam dan tidak terlihat lagi. 2 anak-anak kecil tersebut sekarang telah menjadi ikan yang menghuni sungai Mahakam. Orang-orang di Kutai kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan pasut atau pesut. Sedangkan masyarakat di pedalaman sungai Mahakam menyebut ikan tersebut dengan nama ikan bawoy.